Selamat pagi, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pagi hari ini kita berada dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan penuh damai sejahtera. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di dalam pagi hari ini ada anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan biarlah ketika kami mau melakukan aktivitas kami terus mengingat untuk keberadaan Tuhan, mengingat kasih Tuhan, dan kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca sebuah bagian firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai 42. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaanku, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi, mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dulu. Lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dilakukan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Sewaktu Yesus menyatakan dirinya di dunia ini, reaksi dapat beragam. Ada yang percaya, ada yang tidak. Kisah ini unik, saudara-saudara sekalian, karena ini mengkontraskan dua reaksi yang berbeda. Yang pertama adalah orang Yahudi yang ada di Yerusalem, ayat 31 sampai 39. Dan yang kedua adalah orang Yahudi yang ada di seberang sungai Yordan, ayat 40 sampai 41. Orang Yahudi yang ada di Yerusalem adalah kelompok yang tidak percaya Tuhan Yesus dan bahkan melempari Yesus dengan batu. Mereka tidak dapat terima kalau Yesus menyamakan diri dengan Allah. Padahal Yesus memperlihatkan ayat-ayat di dalam kitab suci. Bukan hanya itu, Yesus juga menunjukkan bukti-bukti pekerjaan Bapa kepada mereka yang telah dilakukannya. Intinya, Yesus menyatakan bahwa Bapa dan Dia adalah satu. Tapi orang-orang itu tidak mau percaya. Tetap saja mereka mencoba menangkap Dia dan tidak percaya. Mengapa bisa demikian? Karena pikiran mereka sudah diblok, menganggap mustahil apa yang dikatakan Yesus. Mereka tidak mau lagi mendengar atau menguji atau memperhatikan perkataan-perkataan Yesus. Mata rohani mereka menjadi buta dan tidak bisa melihat Yesus adalah Allah. Namun sebaliknya ada orang Yahudi yang di seberang sungai Yordan. Mereka berbeda. Mereka mendengar tentang Yesus dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Dan mereka percaya karena mereka melihat kesaksian Yohanes tentang Yesus adalah benar. Mengapa bisa demikian juga? Karena mereka mengingat perkataan Yohanes Pembaptis yang dilihat mereka sebagai seorang nabi atau seorang dipimpin Roh Allah, dan mereka memperhatikan apa yang dikerjakan Yesus. Dan ternyata seperti yang disampaikan Yohanes. Bapak Ibu Saudara, saat ini banyak orang mengeraskan hati akan keberadaan Yesus sebagai Allah. Jika saudara ingin lebih sungguh mengenal dan percaya tentang Yesus, selidiki firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan membukakan hati dan pikiran saudara
memperlihatkan bagaimana Yesus adalah Allah. Firman Tuhan adalah sumber yang menyatakan Yesus datang dari Bapa dan satu dengan Bapa. Namun kita juga bisa melihat apa yang telah Yesus lakukan di dalam hati banyak orang. Perubahan-perubahan hati, perubahan-perubahan sikap setelah orang mengenal Yesus, itu adalah bukti bahwa kuasa Yesus mengubahkan orang. Ketika seorang sungguh-sungguh mau hidup mengenal Yesus, akan ada perubahan di dalam hidupnya. Ada seorang penjahat mengenal Yesus lalu bertobat. Ada seorang yang putus asa ketika mengenal Yesus, dia bangkit kembali. Ada seorang yang sakit, karena kuasa Yesus dia dipulihkan. Ada banyak cerita perubahan orang, perbuatan-perbuatan Yesus kalau dicermati sungguh-sungguh, dan akan membuat mata hati kita terbuka. Untuk saudara yang sudah mengenal Yesus, jadilah seorang yang membuat orang lain dapat melihat kebenaran di dalam Yesus. Seperti ada orang-orang Yahudi di seberang Yordan mendapat referensi tentang Yesus dari Yohanes Pembaptis, maka biarlah banyak orang mendapatkan referensi tentang Yesus melalui kita. Jadikan diri kita sebagai tempat di mana Yesus berkarya. Jadilah diri kita sebagai kesaksian untuk membawa nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kuasa-Mu, untuk dirimu yang boleh datang ke dalam dunia ini. Biarlah kami terus boleh mengingat setiap perbuatan-perbuatan Tuhan, mengingat perkataan-perkataan kitab suci, dan kami boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang di dunia ini yang belum mengenal Engkau. Jadikan kami saksi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.